Selamat malam semuanya. Kita ketemu lagi di Instagram Live malam ini. Tanpa terasa kita sudah berapa bulan ya menjalani Instagram Live ini, dimulai dari pertama kali adanya pandemi COVID ini ya. Terima kasih buat yang sudah selalu mengikuti Instagram Live ini berbulan-bulan. Kita sudah belajar banyak, sudah banyak belajar banget. Setiap minggu, setiap hari Kamis kita belajar banyak hal baru. Nah, hari ini saya sebetulnya bukan untuk menerangkan sesuatu sebenarnya, tetapi saya lebih ingin menjawab pertanyaan para pemirsa sekalian. Makanya kemarin saya sudah keluarkan di Instagram Story, dan ternyata pertanyaan yang masuk mencapai lebih dari 100 ya. Jadi saya akan coba jawab semua hari ini. Kalau memang waktunya nggak cukup dan nggak terjawab semua, saya minta maaf, tapi saya akan coba jawab dengan cepat sambil kita lihat apakah kita bisa banyak belajar hal baru dari pertanyaan-pertanyaan yang ada ya. Ada 100 lebih. Kita coba satu-satu ya. Oke. Kita coba pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama. Usia 6 bulan belum ada gerakan push up. Bagaimana menstimulasinya? Wah, ini banyak dewasa yang belum ada gerakan push up juga banyak ini. Jadi tenang aja ya. Usia 6 bulan belum ada gerakan push up. Emang 6 bulan nggak ada gerakan push up sih sebetulnya. Ya, gitu. Jadi buat pertanyaan ini, kalau menurut saya 6 bulan itu sebetulnya yang paling penting adalah harusnya bisa mengangkat kepala dengan baik ya. Jadi dia harusnya bisa mengangkat kepala dengan baik pada saat dia ditarik. Oke, saya ditemani lagi oleh ini siapa namanya? Pet namanya kalau kata anak saya ya. Jadi kenapa tadi saya lihat sana dalamnya, karena ini ada dua, yang satu cowok yang satu cewek ya. Yang cowok namanya Jerjer, yang cewek namanya Pet. Nah, jadi kalau bayi 6 bulan harusnya kalau kita tarik tangannya begini ya, kalau kita tarik tangannya begini ya, kepalanya sudah tidak jatuh ke belakang ya. Itu yang paling penting buat 6 bulan. Nah, gerakan push up ini sebenarnya untuk anak yang belajar merangkak sebetulnya. Nah, itu justru 6 bulan ke atas. Kan merangkak bisa di umur 9 bulan ya. Jadi artinya nggak apa-apa kalau 6 bulan belum bisa merangkak. Nah, belum bisa push up. Tapi kalau menurut saya yang paling penting sebetulnya bisa angkat kepala. Nah, push up buat papanya sama mamanya boleh ya. Oke. Kalau gitu kelihatannya saya, karena banyak pertanyaan mengenai bisa apa, kelihatannya saya kayaknya lebih baik men-sharing sedikit ya tentang red flag pada usia anak. Ini aja deh dulu ya. Jadi artinya nanti kita bisa menjawab lebih mudah pertanyaan-pertanyaan. Oke. Pada umur 6 bulan harus bisa berguling. Red flagnya kalau nggak bisa berguling dan tidak jadi kalau dia tiduran, dia nggak bisa mengangkat kepalanya begini ya. Nah, tapi bukan push up. Kalau push up kan tadi kan tangannya lurus begini. Nah, kalau bayi harusnya ya dia gini, terus kepalanya ke atas gitu ya. Nah, jadi 6 bulan harus bisa berguling atau bisa pada saat tummy time mengangkat kepalanya ke atas. Kepalanya aja, badannya nggak harus. Nah, itu 6 bulan ya. Itu nggak bisa, tolong dibawa. 9 bulan harus bisa duduk tanpa dipegangin. 9 bulan duduk tanpa dipegangin ya. Duduk. Terus dia harus sudah bergerak, boleh merangkak, boleh merayap ya, boleh merangkak, boleh merayap. Tapi kita lebih suka merangkak. Nah, terus kemudian red flag berikutnya pada umur 9 bulan adalah dia harus, kalau diberdirikan dia harus bisa. Jadi kalau diberdirikan gini ya, diberdirikan di lantai, dia harus tegap. Nggak boleh lagi dia ngelendot gitu, nggak boleh ya. Itu 9 bulan. Pada umur 1 tahun harusnya sudah merangkak beneran ya, harus bisa merangkak beneran. Tapi yang paling penting dia harus bisa mengangkat badannya sampai berdiri. Makanya umur 12 bulan atau 1 tahun harus bisa berdiri, minimal berdiri pegangan ya. Itu red flagnya, harus bisa berdiri pegangan. 18 bulan harus jalan ya, 18 bulan harus jalan.
Terus kalau 2 tahun harus bisa berlari. Oke, harus bisa berlari. Nah, itu motor kasar dulu ya. Nah, karena pertanyaannya banyak tentang motor kasar. Jadi 6 bulan belum ada gerakan push up nggak apa-apa, tapi harus bisa angkat kepala. Pertanyaan kedua, 8 bulan susah banget makan. Waduh, ini pertumbuhan bukan perkembangan ya. Jadi ini lebih ke pertumbuhan. 8 bulan susah banget makan, tapi kalau dikasih nasi mau. Nah, ini sebenarnya lucu juga ya. Coba aja kasih nasi lembek. Kalau mau ya nggak apa-apa kan? Nggak harus 8 bulan memang makan nasi boleh. Nggak harus bubur. 9 bulan belum merangkak, baru angkat pantat, tapi minta diberdirikan. Nah, tadi tuh 9 bulan minimal, ingat tadi red flag-nya 9 bulan harus bisa merangkak atau merayap, atau kalau diberdirikan dia bisa menahan. Jadi kalau dia minta diberdirikan, ya udah diberdirikan aja nggak apa-apa. Apakah semua harus merangkak? Lebih baik iya, tapi kalau enggak, kalau ada anak nggak merangkak, tapi dia bisa langsung berdiri, tandanya dia nggak mau merangkak, bukan nggak bisa merangkak ya. Ingat, nggak bisa merangkak bukan nggak mau merangkak, bukan nggak bisa merangkak. Beda loh, nggak bisa sama nggak mau. Kalau nggak bisa, masalah. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa lah. Bapak ibunya juga kalau disuruh merangkak belum tentu mau, ya kan? Karena susah. Jadi nggak apa-apa. Prematur 4 bulan angkat kepala belum lama. Oke, tadi kan ingat ya, red flag-nya 6 bulan. Jadi 6 bulan harus angkat kepala. 4 bulan ya nggak apa-apa. Apalagi ada tambahan ya, kalau prematur boleh ditunggu sampai usia koreksi. Contoh, umur 6 bulan ternyata belum angkat kepala nih. Lah dulu lahirnya prematurnya berapa bulan? Prematurnya waktu itu 7 bulan. Berarti kecepatan 2 bulan kan? Nah, kalau gitu pas dia usia 6 bulan itu boleh diekstrain 2 bulan lagi. Jadi di umur 8 bulan nanti baru dilihat kepalanya boleh angkat atau enggak. Tapi itu udah excuse banget. Kita selalu bilang sebaiknya mengikuti usia kronologisnya, jangan usia koreksi. Walaupun ada excuse-nya sedikit ya. Belum bisa duduk sendiri dari tidur usia 10 bulan. Nah, tadi ingat di red flag-nya pada umur 9 bulan, nomor 9 bulan yang paling penting adalah dia duduk sendiri tanpa dipegangi. 9 bulan itu harus duduk gini ya. Nggak usah dipegangin. Bisa nggak? Kalau bisa, ya berarti nggak apa-apa. Beberapa anak misalnya ya, yang kegemukan, rata-rata susah tuh dari tidur terus berdiri. Itu sorry ya, sama dengan orang yang gemuk, kalau suruh sit up juga susah. Nah ini juga sama ya, dari tidur ke duduk susah. Iya, kadang-kadang susah atau buat saya bilangnya males ya, capek gitu. Anaknya kalau yang gemuk biasanya begitu. Makanya biasanya kalau didudukin gini jago dia. Sedikit tips, umur 7 bulan harusnya tidak jatuh lagi ke depan, 8 bulan nggak jatuh lagi ke samping, 9 bulan nggak boleh jatuh ke arah manapun, termasuk ke belakang. Ya, jadi kalau ada anak duduk, itu kalau umur 7 bulan, itu nggak boleh lagi tuh, kepalanya nunduk-nunduk jatuh ke depan. Ke belakang boleh, ke samping boleh. 8 bulan nggak boleh jatuh ke samping. Jadi dia nggak usah pegangan ke samping gini, udah bisa dia. Dia nggak akan jatuh sana sini. Tapi ke belakang masih bisa. Makanya anak yang 8 bulan ada kan yang masih jatuh jeblak ke belakang. 9 bulan nggak boleh jatuh. Ya, nggak boleh jatuh kemana-mana. 9 bulan sudah harus kuat. Kemudian, jadi kalau belum bisa duduk sendiri dari tidur usia 10 bulan ya tergantung. Kalau dia duduk udah nggak perlu dipegangin, oke. Bukan nggak bisa duduk sendiri berarti nggak suka aja disuruh tidur duduk gitu ya. 1 tahun bilang ini dan menunjuk. 1 tahun hanya bilang ini dan menunjuk, menurut saya bagus ya, karena kalau red flag perkembangan bicara, kita udah bicara ya minggu lalu tentang red flag perkembangan bicara. Kita sudah tahu bahwa di 18 bulan yang paling penting adalah si anak bisa diberi perintah dengan baik. Di umur 15 bulan biasanya dia udah harus bisa kalau ada keinginan menunjuk. Jadi kalau 1 tahun menunjuk bagus dong. Ya. 21 bulan bicara mama, mamam, wow, iya, apakah sudah normal? Menurut saya kurang banyak. 21 bulan mama, mamam, wow iya sudah normal. Menurut saya kurang banyak. Harusnya dia udah bisa lebih dari 20 kata di luar papa mama. Dan menurut saya 21 bulan yang paling penting bukan cuma ngomong, harus bisa diperintah dengan baik. Ya. Dadah dulu dadah, dadah. Jangan suka dadah dulu dadah. Ya, dia lihat tangan kita juga udah tahu. Jangan.
Dan saya paling nggak pernah menganggap kalau ada yang bilang gini, dok tapi dia udah bisa loh disuruh buang sampah. Itu sebenarnya bukan suatu keterampilan bicara, karena begini, karena konsepnya dia bisa ngelihat terus meniru. Jadi kalau lihat mamanya pegang sampah terus abis itu dibuang ke tong sampah, dia niru. Jadi itu sama aja, begitu dikasih sampah ke dia, dikasih sampah nih ke dia, terus habis itu kita bilang buang sampah, belum tentu loh dia ngerti perintah buang sampah. Dia bisa saja cuma ngelihat, oh yang di tangan saya sampah, kemarin mama buang tuh ke tong sampah, dia buang. Jadi dia bukan bicara, tapi cuma meniru. Itu makanya kita ketemu beberapa kali ada miss anak yang dengan autis, begitu kita bilang terlambat bicara, orang tuanya nggak apa ya, nggak ya nggak terima, karena dia bilang selama ini kalau dia pegang telepon dia bilang halo halo halo, ya karena pada dasarnya anak autis ada yang jago-jago lo meniru ya. Saya udah bicara minggu lalu bahwa anak autis ada namanya ekolalia. Jadi kalau kita bilang mobil, dia bilang mobil. Kalau kita bilang udah, tapi kalau kita bilang ini apa gitu ya, hati-hati. Makanya saya selalu bilang kalau mau nyuruh jangan suka dadah gitu, jangan suka tutup pintu. Bilang aja, pintunya tutup. Matanya mana mata? Nah, kalau dia tunjuk atau kedip-kedip, oke. 15 bulan tidak mau dadah dan tepuk tangan. Sebenarnya sih dadah dan tepuk tangan itu sebetulnya memang motor, lebih ke motor halus ya. Tapi begini, dada dan tepuk tangan sebetulnya tidak termasuk salah satu yang kita nilai ya, tapi itu seharusnya memang sudah bisa, bahkan di umur setahun harusnya sudah bisa. Ada anak yang nggak mau karena memang tidak terlatih. Nah, jadi sekarang gini, kalau yang tadi nggak mau dadah ya, nggak mau tepuk tangan, kita lihat aja. Kalau motor halus ya, motor halus sebenarnya apa saja yang harus dicapai? Umur 6 bulan harusnya ngambil mainan ya, jadi kalau dikasih mainan dia ambil. Umur 9 bulan dia harus sudah bisa pegang dan lepas, makanya 9 bulan harusnya bisa ambil taruh, bisa makan sendiri kan 9 bulan, bisa megang dari yang satu pindahin ke yang satu tangan ya. Setahun dia udah makan makanan yang lebih apa ya, lebih padat. Terus kemudian dia sudah harus bisa mengunyah yang keras. Nah, terus dia sudah bisa mengambil dengan ujung jari. Nah, kalau di umur 18 bulan 18 bulan harusnya sudah bisa ini ya. 18 bulan harusnya apa ya, dia udah mulai pegang-pegang, untuk ini ya, untuk 18 bulan harusnya sudah mulai kayak coret-coret gitu, coret-coret. Nah ini 18 bulan harus bisa menumpuk balok ya, menumpuk balok. Tuh, jadi jangan lupa ya, kasih, kalau nggak ada balok gimana ya, nggak apa-apa lah dia numpuk-numpuk mainan yang lain juga boleh. Saya selalu bilang belajar dari apa yang ada ya, apa yang ada. Jadi nggak usah ya, kalau mau membantu orang untuk beli macam-macam ya boleh aja. Di hari susah gini kan masih banyak yang butuh. Kalau kita ada uang lebih, ya kalau mau beli buat membantu silahkan. Tapi kalau dananya terbatas, selalu mulai dari apa yang ada. Jangan sampai harus memaksakan diri untuk membeli sesuatu. Karena memang anak bosenan. Jadi yang terjadi sering akhirnya ngomel sendiri. Dok ini baru dibeliin, masa cuma 10 menit doang dimainin, habis itu nggak dimainin lagi? Ya yang salah ya yang beli sih, jangan anak yang disalahin. 16 bulan belum bisa tegak, riwayat prematur tadi ya, 16 bulan belum bisa tegak, artinya belum bisa diberdirikan atau belum bisa didudukan, saya nggak tahu nih pertanyaannya. Tapi pada dasarnya ini terlambat. Oke, jadi yang tadi yang untuk nanya, saya ngetik ini aja lebih dari 100, saya udah butuh waktu banget, jadi saya nggak masukin nama-namanya. 16 bulan belum bisa tegak, oke, mohon datang ke dokter terdekat karena ini terlambat. Karena 16 bulan harusnya bahkan sudah bisa berjalan. Ini ada yang nanya tentang bau mulut pada anak. Aduh, itu nggak ada hubungannya sama tumbuh kembang ya, tapi sebenarnya ada sedikit. Bau mulut pada anak salah satunya adalah karena anaknya sering ngedot ya, yang paling sering. Jadi pastiin masih ngedot nggak? Kalau udah umur 2 tahun ya jangan ngedot lagi dong. 21 bulan belum bisa lompat sambil angkat 2 kaki. Lah,
Emang lompat 2 kaki kan nanti. Umur 2 tahun lebih banyak ke lari loh. Lompat 2 kaki emang di atas 2 tahun kan. Jadi nggak apa-apa kalau umur 2 tahun belum bisa lompat 2 kaki. Biasanya emang kalau lompat biasanya masih kaki satu terus baru kaki satu lagi. Ya, jadi nggak apa-apa. Terus kemudian 9 bulan bisa duduk tapi nggak bisa start duduk sendiri. Tadi sama ya. 3 bulan sudah bisa apa? Oh tadi 3 bulan harusnya sudah bisa pegang ya. 3 bulan walaupun kita red flag kebanyakan umur 6 bulan, tapi 3 bulan biasanya sih yang paling penting udah bisa pegang, mulai lihat, ada senyum sosial, jangan lupa kita senyum dia ikut senyum. 2 tahun 1 bulan kata harus bisa seperti apa? Wah 2 tahun 1 bulan harusnya sudah kata-katanya sudah nggak kata ya, nggak mau minta makan, mama, nenen gitu misalnya ya. 26 bulan bisa diperintah tapi belum bicara. Oke, ini juga terlambat ya. Di minggu lalu kita udah bahas. 2 tahun harus bisa menggabungkan kata. Bisa diperintah tapi belum bisa bicara, kemungkinan besar namanya keterlambatan bicara ekspresif. Keterlambatan bicara ekspresif. Ingat, saya minggu lalu bilang bahwa memang betul ada yang namanya keterlambatan bicara familial, maturational delay speech. Jadi sebenarnya keterlambatan karena memang diturunkan. Dan yang anak yang seperti itu biasanya di umur 3-4 tahun biasanya dia akan nyusul sendiri. Ya, sedangkan keterlambatan bicara ekspresif enggak. Keterlambatan bicara ekspresif biasanya nanti belum tentu nyusul. Bedainnya gimana? Nggak bisa. Bedainnya susah. Jadi makanya saya selalu bilang kalau 2 tahun ke atas belum bicara, ayo terapi bicara. Ya, minimal periksa dulu. Kenapa ya kok belum? 3,5 bulan belum tengkurap sendiri nggak apa-apa, kan tadi batasnya 6 bulan ya. 16 tahun belum menunjuk atau meminta. 16 bulan apa 16 tahun ya? Tapi saya udah sampai ulang-ulang loh waktu ngetik. Tulisannya 16 tahun belum menunjuk atau untuk meminta. Kadang pakai jempol. Oke, ini anak memang kalau umur 16 tahun memang terlambat pastinya. Kalau 16 bulan aja terlambat kok. 16 bulan kan tadi saya bilang 15 bulan harusnya udah bisa menunjuk pada saat meminta. Bukan cuma sekadar menarik-narik ya. 15 bulan harus bisa. 3,5 bulan kepala belum tegak, tummy time-nya rewel. Nah ini kalau yang tummy time-nya rewel lihat dulu. Biasanya 3,5 bulan kepala belum tegak nggak apa-apa. Kalau tummy time rewel ya bisa aja gara-gara ini ya kegemukan, bisa tummy time rewel. Gitu. Saya jawab dulu ya yang ada di Instagram. Nanti yang sudah saya catat nanti kita jawab lagi. Pertanyaannya banyak juga ya. Oke. Anak 2 tahun dia sudah tahu kosakata banyak banget, tapi kalau di percakapan kok kayak kurang mau ngomong ya, Dok. Tapi ketika ditanya dia banyak tahu kosakata ini dan itu apa saja. Ya memang mungkin tipenya bukan yang doyan ngomong kali ya. Kan nggak harus ya. Anak harus cerewet. Gitu. Jadi tergantung juga kali bapak ibunya gimana. Bapak ibunya secerewet saya nggak? Kalau secerewet saya ya anaknya harusnya ya kayak saya lah. Gitu. Ya, jadi nggak apa-apa. Yang penting mengerti kosakatanya banyak. Kalau ngomongnya dikit nggak apa-apa, pendiam. Mungkin bapaknya juga pendiam. Usia 8 bulan sudah bisa berdiri sendiri, sekitar 10 detik. Bagus dong. Selanjutnya stimulasi apa, Dok? Stimulasinya apa aja? Orang udah kecepatan kok. Kan kecepatan nggak apa-apa ya, kecepatan bagus. Umur setahun tuh yang mestinya berdiri minimal 1-3 detik. Jadi kalau udah bisa berdiri 10 detik ya sudah, puji Tuhan ya. Push walker sudah bisa. Push walker boleh kalau memang berdirinya sudah bagus dan dia sudah bisa bergeser sambil bergeser, rembetan maksudnya. Baby walker gak disarankan. Maaf ya yang jual baby walker. Baby walker tidak disarankan karena berbahaya. Ya ada kok satu pasien yang jatuh di tangga gara-gara itu. Terus kemudian itu belum terhitung ada yang beneran ketemu di pinggir jalan ya. Ketemu di pinggir jalan, ditemuin orang. Karena dia dengan baby walker bisa kemana aja. 11 bulan belum ada gigi, normal nggak? Normal. Gigi umur 16 bulan paling lambat ya. 16 bulan paling lambat. 18 bulan harus sudah jalan ya, betul. 18 bulan harus sudah jalan. 6 bulan susah makan, Dok. Gak apa-apa, semangat. Namanya juga baru belajar. 6 bulan kan baru belajar. Semangat, semangat. Anak saya, tiga-tiganya semua susah makan.
Nggak usah umur 6 bulan, umur setahun susah, umur 2 tahun susah, 3 tahun susah. Tapi tetap semangat. Ya, jangan menyerah. 7 bulan sudah merangkak, keren dong. Sudah berdiri tegak, ini juga lebih keren lagi. Dan merambat, kadang dititah jalan, bisa jalan dong. Anaknya juga yang minta. Ya nggak apa-apa. Kalau kecepatan ada masalah nggak? Nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau anaknya udah bisa kita larang-larang, nah itu lebih masalah ya. Kan sering tuh, anaknya udah angkat kepala, maunya duduk-duduk. Terus dibilang kata orang tua saya, dok, nggak boleh tuh duduk-duduk. Kan belum 6 bulan loh. Kalau udah bisa, kenapa dilarang? Ya, baby saya tengkurap nggak mau, tapi bawaannya mau duduk terus kalau digendongan posisi tidur. Loh, kalau udah bisa duduk ya memang dia lebih senang duduk ya. Sama kayak kita lah, kita kan udah lebih senang duduk daripada tengkurap-tengkurap. Anak 8 bulan belum ada babak-babak. Nah, dok. Wajar nggak? Itu termasuk telat. Enggak juga sih, 8 bulan babbling biasanya baru belajar ya, baru belajar. Babbling sendiri kita masih bisa tunggu sampai umur 1 tahun, paling lambat banget 15 bulan biasanya. Oke, jadinya 3,5 bulan masih jarang tertawa ngakak. Nah, 3,5 bulan ya memang belum tertawa ngakak kan, tapi kalau diajak ngobrol mau senyum, nah ya udah itu dia. 3,5 bulan namanya senyum sosial, nggak ada yang ketawa ngakak. Malah kayaknya serem ya kalau tiba-tiba dia ketawa ngakak gitu. Beneran ya, anak saya nggak ada tuh yang 3,5 bulan ketawa ngakak. Mereka paling senyum-senyum. 6 bulan mulai ada suara-suara, biasanya teriak-teriak. 9 bulan tuh yang udah mulai ketawa-ketawa lucu-lucu ya. Kalau udah tummy time angkat kepala tinggi, 3,5 bulan, bagus dong ya. Anak saya umur 2 tahun model rambutnya kok berubah-ubah, kadang panjang kadang pendek lah. Padahal nggak pernah gunting rambut. Hah, ini baru ajaib. Anak saya umur 2 tahun, model rambutnya kok berubah-ubah, kadang panjang kadang pendek. Lah, kalau tiba-tiba nggak dipotong dia pendek sendiri kan aneh. Mungkin keriting kali rambutnya. Kalau menurut saya kemungkinan bisa keriting ya. Jadi kalau habis dikeramasin mungkin rambutnya agak lebih keriting. Nanti kalau udah kering rambutnya agak lurus atau kebalikannya. Tapi yang pasti tanpa dipotong nggak mungkin dia panjang pendek sendiri, kecuali rontok. Ya, bayi saya 2,5 bulan. Kalau di atas bantal sudah angkat kepala tinggi. Kalau ditaruh di kasur masih susah angkat. Nggak apa-apa kan 2,5 bulan. Bagaimana cara stimulasi duduk yang baik? Stimulasi duduk hanya bisa dilakukan kalau punggungnya kuat dan kepalanya kuat. Jadi artinya untuk latih duduk harus belajar tummy time dulu. Ya, kalau tummy time kepalanya udah kuat, otomatis dia bisa duduk. Terus gimana biar bisa duduk? Ya udah dudukin aja gitu, duduk udah. Sambil mainnya duduk, nanti dia akan lebih senang duduk ya. Oke, kita balik ke pertanyaan yang sudah saya catat, yang sangat banyak ini. 26 bisa diperintah tapi belum bicara. Oke, ini juga terlambat. Tadi ya sudah. 18 bulan pengucapan kata belum jelas. 18 bulan harusnya kata-katanya sudah mulai yang jelas. Ya. Bahkan 4-20 kata harusnya. Tapi kadang-kadang gini, sebaiknya kalau 18 bulan belum ada kata-kata yang jelas, harusnya sebaiknya dibawa periksa. Tapi memang kadang-kadang kita kalau anaknya kelihatannya dikasih perintah responnya bagus, kadang-kadang kita tunggu ya. Kadang-kadang kita ada excuse sedikit lah, kita boleh tunggu. Tapi dikasih perintah bisa loh. Kalau dikasih perintah nggak konsisten, jangan tunggu ya. 26 belum lancar bicara, marah kalau disuruh belajar. Yes, anak yang di atas 2 tahun belum bicara, kita bilang terlambat bicara. Anak yang terlambat bicara, memang tantrumnya lebih hebat, kadang-kadang marahnya lebih hebat. Kenapa? Karena dia nggak bisa mengekspresikan apa yang dia mau. Dia merasa udah ngomong, tapi nggak ada yang ngerti. Ya, jadi otomatis kesel. Bagaimana memperbaikinya? Terapi bicara, ya. 2 tahun 1 bulan kata-kata harus bicara apa? Tadi ya menggabungkan kata. Pendengaran pada usia berapa bulan akan jelas merespon suara? 4 bulan. 4 bulan harus sudah menengok kalau dipanggil namanya. Ingat minggu lalu saya udah bilang yang paling penting 4 bulan itu kalau dipanggil namanya udah nengok. Boleh excuse nggak? Boleh sampai 6 bulan. Makanya kalau lahir, kan minggu lalu saya udah bilang, begitu lahir namanya sudah siap. Jangan berlama-lama, anaknya belum punya nama, nanti anaknya juga bingung, nama saya siapa? Kok nggak ada namanya? Gitu ya.
Jadi cepat tentukan namanya. 8 bulan belum 8 bulan bisa tepuk tangan wajar. Ya, wajar dong ya. 8 bulan biasanya udah mulai memang tepuk tangan. 9 bulan biasanya. 1,5 tahun nggak mau sikat gigi, gangguan sensori, nggak juga. Ngajarin sikat gigi nggak segampang kayak membalikan tangan ya, karena digosok-gosok anaknya kadang-kadang takut. Intinya gini, anak adalah peniru yang baik ya, anak adalah peniru yang baik. Jadi pertanyaan nomor satu, bapak ibunya rajin gosok gigi nggak? Nah itu dulu ya, kalau bapak ibunya emang jarang gosok gigi ya sudah, anaknya niru. Kedua, kan dia peniru yang baik. Apakah kalau Anda gosok gigi, anak Anda lihat apa enggak? Kalau nggak pernah lihat, ya dia juga nggak mau ya. Jadi ayo sikat gigi di depan dia. Ketiga, ayo dibantu. Emang gak gampang, anak saya semua sama, saya harus di depannya, anaknya pegang sendiri, megang gitu-gitu ya, baru bisa. Makan banyak berat badan seret, ini pertumbuhan bukan perkembangan ya pertanyaannya. Tapi gak apa-apa, makan banyak berat badan seret itu yang harus diperiksa. Kenapa? Kalau makan banyak berat badannya nggak naik, itu makanannya hilang kemana ya kan? Periksa dong ke dokter terdekat. Tidur tidak pernah tenang, gerak kepala ke kanan ke kiri. Oke. Tidur ini sebenarnya saya udah pernah bahas di gangguan tidur, tapi ya gini, kalau ada anak tidurnya nggak tenang, kita selalu tanya dulu berat badannya, karena kadang urusannya sama berat badan. Jadi maksudnya lapar, ya, lapar. Kalau berat badannya bagus, gerak kepala ke kanan ke kiri, mungkin banyak hal lain. Misalnya dia kalau tidur masih ngedot misalnya, jadi kebiasaan dia nyari dot. Atau yang ASI biasa ngempeng, kan ada yang gitu ya, biar gampang ngempeng. Ya itu karena kebiasaan, begitu nggak ada empengnya, ya dia langsung ini dong ya, rewel. Cara menstimulasi anak bagaimana? Cara menstimulasi anak tergantung usianya. Oke, yang paling penting, kenali dulu perkembangan anak Anda. Pakai apa? Yang gampang, saya selalu bilang, pakai aplikasi Primaku ya. Di situ ada tabel-tabel tumbuh kembang, dan di situ kita udah tahu usia segini harus bisa apa, usia segini harus bisa apa. Kalau udah tahu, ini usia segini harusnya bisa ini, ya ayo, nggak bisa ya diajarin. Ya. Hipotiroid perkembangan terlambat. Oke, ini harus dikenali dengan baik. Jadi kalau seorang anak terlambat perkembangan dan kesannya lemes banget, kita selalu bilang bahwa anak kalau lahir lemes banget, cenderung layu gitu ya. Kalau dia sampai 6 bulan nggak bisa angkat kepala, anaknya lebih cenderung lemes gitu ya. Kalau diangkat kepalanya jatuh ke samping aja. Kan mestinya kalau diangkat begini kan anaknya ngangkat gini ya tuh, kayak begini. Nggak nengok sih, nah gini. Tapi kalau dia kepalanya jatuh gitu, nah itu hati-hati. Biasanya kalau hipotiroid sering lidahnya besar, wajahnya terlihat seperti orang tua gitu. Dan biasanya waktu lahir sih udah di screening ya. Tapi kalau betul hipotiroid ini harus dikenali sebelum umur 3 bulan. Karena semakin dini hipotiroid kongenital diatasi, hasilnya semakin baik. Anaknya akan semakin bisa diobati hingga mendekati normal kemampuannya. Ya, itu kata-katanya. 8 bulan belum duduk sendiri. Kalau didudukan udah bisa belum? Kalau udah bisa nggak apa-apa. 9 bulan yang harus duduk sendiri. 8 bulan koreksi belum duduk sendiri, sama ya. Tapi kalau didudukan bisa tegak. Oke, berarti nggak, it's okay ya, nggak apa-apa. Kemudian anak saya perempuan 1 tahun, pas berat badan 8,3 kilo, tapi udah bisa jalan tanpa dibantu, udah bisa ngomong lumayan banyak. Apakah perlu dikhawatirkan mengenai berat badannya? Ya, berat badannya perlu khawatir, tapi perkembangannya nggak perlu khawatir. Nah ini pertanyaannya di sini yang kemarin dicatat ada juga. Anak berat badan kurang bisa pengaruhi perkembangan? Bisa. Itu yang namanya stunting, ya. Jadi kalau anaknya berat badannya kurang, nanti lama-lama akan mengganggu perkembangannya. Jadi seperti ini, 1 tahun 8,3 bagus. Tapi berat badannya ayo dong. Maaf, 1 tahun 8,3 berarti kurang, tapi perkembangannya bagus. Ayo berat badannya diperbaiki supaya perkembangannya tetap baik terus. 4 bulan, beberapa hari lagi 5 bulan, sudah bisa duduk tanpa dipegangin, sudah bisa move tapi mundur ke belakang. Gak apa-apa, untuk pakai hip seat sudah bisa belum ya? Bisa, boleh. Tapi hip seat kadang-kadang cepet capek ya anaknya. Dilihat aja, nggak usah dipaksa-paksain. Mau ya bagus, kalau rewel ya nggak usah. 2 tahun belum bisa bicara bagaimana? Minggu lalu saya udah bilang, bawa periksa. 4 bulan belum bisa miring dan tengkurap dok, amankah? Hati-hati, mestinya udah bisa miring-miring. Kalau belum, maksimal tunggu sampai 6 bulan. Kalau belum bisa juga,
Oke, harus dibawa ya, 6 bulan. Dok, awal MPASI anaknya kayak mau muntah ya. Tekstur sudah lembut dan saya bikin sendiri, bukan fortifikasi. Ada yang gampang makan, ada yang mau muntah kalau makan, ada yang muntah beneran kalau makan. Menurut saya sih semua variasi ya. Saya sih punya anak tiga-tiganya muntah tuh kalau makan. Jadi kalau cuma kayak mau muntah sih masih masih bagus kalau menurut saya. Kalau anak saya muntah dulu. Tapi oke lah, yang penting berat badannya dipantau. Bayi usia 3 bulan kurang 1 minggu, tangan masih menggenggam dan masih belum merespon saat dipanggil. Oke, ini 4 bulan harus sudah bisa ya. 4 bulan tangan nggak boleh genggam dan harus sudah respon kalau ada suara. Jadi jangan ditunda-tunda kalau 4 bulan belum bisa. Kenapa anak saya pemarah dan suka melempar benda kalau kemauannya tidak dituruti? Umur 1 tahun sampai 2 tahun biasanya memang anaknya ada tantrum, jadi wajar-wajar aja kalau umur segitu. Kalau lebih dari itu, kalau lebih dari 2 tahun, nah perlu dicari. Ada apa ya, kok masih ada tantrum? Biasanya anak yang terlambat bicara, tantrumnya juga berkepanjangan. 1 tahun belum bisa diberi perintah? Ya memang belum sih, nggak apa-apa. Tapi bicara sudah mamam, ayah, mbah, dan sangat aktif sekali anaknya. Hanya susah sekali diperintah atau diajarkan. Nggak apa-apa, boleh tunggu sampai umur 18 bulan ya. Tapi, ya ayo mulai dari sekarang dilatih. Jangan main gadget, kurangin yang manis-manis biar nggak aktif banget. Mulai belajar di apa ya? Mesti harus belajar ini. Kita ngomong berhadapan mata, eye contact-nya gimana, ya. Dokter sehat terus, terima kasih. Puji Tuhan sehat. Selama pandemi ini jadi lebih sehat loh, karena mungkin udaranya lebih bersih ya. Bagaimana cara menangani anak usia 3 tahun yang picky eater? Waduh, ini soal pertumbuhan pertumbuhan ya. Ini butuh sesi khusus, nanti kita akan bahas ya di hari-hari ke depan. Sebenarnya udah pernah sih dibahas kalau lihat video yang sebelum-sebelumnya. 18 bulan nggak mau makan nasi, masih suka bubur fortifikasi. Sebenarnya ya kalau harus dilatih sih, 14 bulan harusnya udah nggak bubur fortifikasi. Tapi pantau dulu beratnya ya. Kalau beratnya oke, pelan-pelan diajarin. Kalau beratnya nggak oke, segera dibawa periksa. Ada apa? Ya. Umur 1 tahun itu nggak boleh bubur saring. Jadi kalau masih disaring atau bubur fortifikasinya masih encer banget nggak boleh. Umur berapa dok bayi harus sudah tahu namanya sendiri? Tadi 4 bulan, paling lambat 6 bulan ya. Stimulasi anak untuk bisa mengunyah. Terapi supaya anak mengunyah itu sama dengan terapi bicara ya. Jadi kalau memang kesulitan mengunyah biasanya dinilai apakah masalah di otot-ototnya. Biasanya kita juga akan kirim ke dokter yang memang rehab medik ya, rehabilitasi medik. Itu nanti dia akan nilai gimana menelannya, gimana mengunyahnya, apakah perlu terapi bicara atau enggak. Tapi tergantung juga sih, nggak mau ngunyahnya umur berapa ya. Kalau baru umur 6 bulan nggak mau ngunyah ya, kan baru belajar. Prematur 9 bulan kronologis mau berdiri tapi belum mau merangkak. Ya nggak apa-apa, kan udah mau berdiri. Kemungkinan dia langsung jalan nanti, bukannya merangkak. Ada obat untuk merangsang tumbuh kembang? Nggak ada. Tidak ada di dunia ini yang instan kalau menurut saya dalam tumbuh kembang anak. Ya, jadi semuanya harus dibantu dengan latihan. Nggak ada obat untuk merangsang tumbuh kembang. Tapi ada vitamin buat otak. Itu hanya untuk kebutuhan khusus dan secara penelitian sih hasilnya bukan yang sangat memuaskan. Ya, tetap latihan lah. 17 bulan kaki menghadap keluar kalau jalan. Nah, ini masalah. Yang masalah tuh ada dua. Kalau kakinya knock knee itu bentuknya X, jadi lututnya bersinggungan sehingga kepentok-pentok. Atau kakinya. Nah, itu kan tadi lututnya. Kalau lututnya O gimana? Lututnya O kalau banget juga masalah. Hampir semua anak O sebenarnya. Kalau O banget, sampai jalannya goyang-goyang, oke itu masalah. Tapi kalau O-nya dikit, aman-aman aja. Kalau X, nah itu yang baru masalah. Karena X pasti mentok dong ya. Nah, kaki juga sama. Kalau telapak kaki masuk ke dalam atau keluar, sebaiknya juga dibawa periksa. Karena kalau yang seperti itu pasti akan terganggu ya jalannya. 12 bulan belum mau melangkah walau dibantu. Oke, jalan paling lambat 18 bulan. Kita selalu bilang jalan 15 bulan harusnya udah jalan. 15-16 bulan harus jalan. 18 bulan itu udah excuse banget. Jadi kalau 12 bulan belum melangkah ya nggak apa-apa sih. Yang penting harus berdiri tadi.
1 sampai 3 detik. Minum dikit dulu ya. Cara kasih tahu orang tua kalau perkembangan cucunya terlambat. Nah, orang tua banyak berkutat, maksudnya orang tua kita ya, orang tua, kakek, nenek, opung. Rata-rata dia hanya berdasarkan pengalaman waktu dulu. Jadi kalau dikasih tahu, selalu bilangnya kita masih kecil. Ya namanya juga kita anaknya dia. Nah, gimana caranya? Yang paling gampang. Yang paling gampang tunjukin faktanya. Install aplikasi Primaku. Kalau memang ada terlambat tunjukin. Ini loh, opung, ini loh yang terlambat loh ini tulisannya. Udah ada tulisannya kok. Ya. Yang pasti saya selalu bilang, ini kan anaknya papa mamanya kan, bukan anaknya kakek nenek atau opung-opungnya. Jadi yang penting papa mamanya dulu sepakat. Ya, papa mamanya sepakat dulu, ini terlambat. Masalah kakek nenek nggak setuju, opung nggak setuju, ada yang bilang tetangganya nggak setuju. Ya itu mah terserah, nggak apa-apa. Yang penting papa mamanya sepakat. 14,5 bulan belum mau jalan tapi ngomong cerewet. Ya oke lah, ini 14,5 bulan mepet banget ya. Jadi nanti 15 bulan harus jalan. Sebentar lagi harus jalan. Harus dilatih. 2 tahun 7 bulan belum bisa ngomong tapi mengerti. Ini saya udah bahas minggu lalu, harus diterapi. 3 bulan belum nengok kalau dipanggil, tangan masih menggenggam, tadi sudah dibahas, nggak apa-apa. 4 bulan ya. 31 bulan mendadak suka ngamuk dan apa-apa nggak mau. Oke, ini bagus. 31 bulan mendadak suka ngamuk dan apa-apa nggak mau. Aneh ya, tadi saya bilang tantrum umur 1-2 tahun. Jadi kalau ini anak tadinya nggak apa-apa, baik-baik aja, nurut, dikasih tahu semua bisa, mendadak tiba-tiba suka ngamuk dan apa-apa nggak mau, ada 2 hal yang harus dinilai. Nomor 1, ada stresor baru nggak? Misalnya punya adik baru, ya bisa. Kedua, kalau bener nggak ada apa-apa, itu artinya suatu kemunduran kan? Artinya suatu kemunduran. Kalau ada seorang anak ada kemunduran, tolong dibawa periksa. Karena kemunduran itu buat kita sebagai dokter saraf anak adalah sesuatu yang berbahaya. Dan kalau tadinya nurut, ngerti semua, ngerti, dikasih tahu baik, sekarang tiba-tiba marah-marah dan apa-apa nggak mau diturutin, lebih banyak nggak ngertinya, itu namanya kemunduran. Anak dengan riwayat perdarahan otak bisa normal, tergantung seberapa luas perdarahannya. Kalau perdarahannya luas, relatif kebanyakan ada gejala sisa. Yang pasti harus dipantau lebih ketat. Ya. 11 bulan 8 kilo normal nggak kurang bagus, itu kita bahas nanti tentang makan ya. Kaki O atau X karena apa? Memang bawaan ya, memang bawaan. Tapi hati-hati, bowing leg itu kaki yang O itu bisa juga karena kekurangan vitamin D ya, kekurangan vitamin delta D. Jadi hati-hati, kalau tadinya lurus sekarang jadi O, mungkin itu. Kalau O dari lahir gimana? Ya nggak apa-apa, itu bawaan. Usia 1 tahun tidur nggak nyenyak. Karena apa? Mau banyak banget ya. Kita coba dilihat lagi video dulu, ada tentang gangguan tidur ya. Coba bisa dilihat. Tapi banyak kan lapar, kebiasaan ngempeng. 15 bulan nggak mau jalan, maunya lari. Ya ini mah kecepetan. Ya, nggak apa-apa. 15 bulan nggak mau jalan, maunya lari. Nggak apa-apa. 13 bulan ngemut jari. Nggak apa-apa, tapi di 2 tahun harusnya kalaupun masih ngemut tinggal jempol aja. Nggak boleh jari lain. 9 bulan belum bangun dan duduk sendiri. Coba didudukan. Kalau didudukan udah bisa, oke. 2 tahun harus bisa nyusun 5 balok. Kalau nggak suka nyusun balok, gimana solusinya? Tadi saya bilang bahwa harusnya dia bisa nyusun balok. Kalau nggak bisa, masalah. Kalau nggak suka gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak usah balok juga kali. Kita bisa coba apa ya, mainan-mainan gitu. Dia mau nggak numpuk-numpuk mainan yang lain? Buku di atas buku, walaupun harusnya bisa ya. Ingat, harus dibedakan antara nggak bisa dan nggak mau. Umur 2 bulan tidur sampai 5 jam nggak apa-apa. 2 bulan sampai 5 jam. Ya memang tidurnya udah lama-lama. 12 bulan berceloteh belum ada kata-kata yang jelas. Nggak apa-apa. Tapi minimal babbling ya. 15 bulan mulai ada kata-kata yang jelas. Gimana stimulasi motor kasar untuk anak 4 tahun duduk nyaman? Stimulasi motorik kasar untuk anak 4 tahun duduk nyaman bagaimana ya? Anaknya maksudnya nggak mau diem gitu. Kalau 4 tahun nggak mau diem,
Atau gimana menstimulasi supaya anak 4 tahun bisa duduk? Itu harus fisioterapi ya kalau 4 tahun memang belum bisa duduk. Karena harusnya 4 tahun harus bisa duduk, dan penelitian menunjukkan anak yang 4 tahun, maaf ya, tapi penelitian menunjukkan anak yang 4 tahun belum bisa duduk sendiri, relatif penelitian menunjukkan bahwa di kemudian hari dia mengalami kesulitan jalan, bahwa bahkan belum tentu bisa jalan. Ya, jadi tetap semangat, tapi tolong dibawa ke apa ya, ke tenaga medis yang ahli untuk mastiin kenapa. 1 tahun sangat aktif sekali geraknya, tapi belum mau disuruh tepuk tangan salim apakah normal. Harusnya udah mulai bisa disuruh. Nah gini, anaknya aktif sekali geraknya, tapi nggak mau disuruh-suruh. Gimana caranya? Aktifnya dikurangin dulu. Saya nggak bilang anak yang diem lebih baik loh. Saya lebih senang anak saya nggak bisa diem sebenarnya. Tapi juga bukan yang aktif banget. Coba gulanya gimana? Ya, gulanya masih terlalu banyak nggak? Main gadget nggak? Coba kalau ngomong kita di depannya. Kalau perlu pegangin yang gini ya, pegangin gini. Terus habis itu kita ngomong di depannya. Gitu. Jangan deket banget. Ya, supaya ini anaknya mau lihat kita. Karena kalau dia sibuk lari-lari dia nggak dengerin kita. 15 bulan jalan masih dititah, tapi belum bisa berdiri dari posisi duduk. Nah ini masalah ya, 15 bulan harusnya minimal udah bisa berdiri dari posisi duduk. Kalau jalannya belum, nggak apa-apa boleh tunggu 18 bulan. Tapi kalau dia dari duduk ke berdiri aja nggak bisa, kita udah nggak tunggu 15 bulan ya. Jadi tolong dibawa ke rumah sakit terdekat. Anak saya prematur, koreksinya 6 bulan kalau dipanggil nama belum menoleh. Ayo dong, dibawa periksa. Hati-hati anak bayi prematur, kadang-kadang, ini kan prematurnya 2 bulan berarti ya. Kalau prematur kadang-kadang bisa ada gangguan pendengaran ya. Jadi minta tolong dicek yang pasti pendengarannya bagaimana. 18 bulan harus bisa apa ngomongnya? 4-20 kata. Minimal banget bisa diberi perintah. 4 tahun 4 tahun 12,5 kilogram, jadi kurus ya. Aktif sih ngomong, tapi kadang suka nggak jelas. Kalau dibenerin sih bisa. Coba lihat. Takutnya apa ya? Oral motornya kurang baik ya. Makanya dia beratnya juga kurang dan bicaranya jadi terlambat. Tapi itu yang harus dilihat. Apakah anak epilepsi tumbuh kembangnya selalu delay? Nggak selalu. Dan itu goal kita. Kalau epilepsi jangan sampai delay. Ya. Wow, ini pertanyaannya banyak sekali. Bagaimana biar bisa lompat sendiri? Dikasih target, misalnya ada tali di lantai, ayo lompat gitu. Biasanya sih melangkah dulu ya. Nggak apa-apa. Kadang-kadang anak saya sih saya dulu bantunya ya gini, dibantu diangkat begini di ketiaknya, biar dia tahu ini loh yang namanya lompat. Saya curiga tinggi kaki anak saya beda. Umur 18 bulan, soalnya jalannya kayak pincang. Loh, diperiksa dong kalau pincang. Biar diukur, kalau beda bener kan dikasih sepatu. Ya, anak saya dari lahir sampai sekarang 4 bulan 2 minggu tidurnya nggak bisa pules. Lah emang umur 4 bulan kebanyakan belum pules ya. Nggak apa-apa, emang masih belajar. Mengenai vitamin D, boleh minum dosis 400 international unit semua anak dari 0 sampai 18 tahun. Memang vitamin D-nya 400 international unit. Tapi tanya dokternya dulu ya. Jangan main tebus sendiri. Terus kemudian anak saya mata kirinya agak sipit tapi mata kanannya normal. Tapi dia baik-baik saja. Cuma nggak ada masalah. Ya, yang paling penting gini. Sebaiknya sih tetap diperiksa ya, tetap diperiksa. Kita tahu mata kanan sama kiri juga nggak ada yang 100% sama. Jadi minta tolong diperiksakan, cuma kemungkinan besar normal. Yang paling penting kalau nutup dua-duanya rapat nggak? Ya. Jadi kalau rapat, kalau dia ditutup bisa rapat, berarti aman. Sama satu lagi, kalau ditaruh mainan ke atas begini, matanya bisa tetap naik nggak ke atas? Kalau startnya beda, pas dia ngelirik ke atas ternyata tetap beda gitu, yang ini bisa ngangkat yang ini nggak bisa, itu namanya ada kelumpuhan, harus diperiksa ya. Anak saya 12 bulan 7,8 kilo, kalau kata aplikasi Primaku masih gizi baik, ada di garis merah. Enggak, di garis merah udah nggak gizi baik dong ya, itu sudah namanya juga udah merah. Ya nggak bilang gizi buruk loh, saya juga nggak bilang gizi buruk, tapi sudah masuk kurang.
4 bulan ngangkat kepala belum terlalu lama. Dia prematur 32 minggu. Nggak apa-apa, masih bisa dikoreksi sebulan kan. Tapi nggak apa-apa 4 bulan, kan batasnya angkat kepala 6 bulan. 1 tahun kurang seminggu jalan masih rembetan nggak apa-apa. Kalau 3 tahun masih tantrum, speech delay-nya yang harus diperbaiki. Ya, tantrumnya mengikuti. Bayi 8 bulan sudah berdiri dan mulai melangkah dengan berpegangan. Nggak apa-apa. Prinsipnya kecepatan nggak masalah. Asal bukan kita yang memaksakan. Kemudian anak 16 bulan belum bisa jalan tapi masih titah. Iya, itu udah terlambat ya. Harus dibawa tuh periksa. 18 bulan malas mengunyah. Maunya yang lembut-lembut aja. Memang ada diagnosis GERD. Apakah ada hubungannya? Iya, itu yang bikin anak saya juga muntah-muntah mulu kalau makan. Ya, jadi GERD itu membuat dia kalau nelen yang agak susah, muntah dia. Kalau 19 bulan, tekstur dari makanan keluarga ke bubur kasar sudah 2 minggu bubur terus, tapi masih mau bihun goreng, roti dan lain-lain. Itu sih bukan bukannya nggak bisa makan nasi ya. Kalau ada anak 19 bulan nggak mau makan nasi, tapi roti bisa, bihun goreng bisa, ya itu mah namanya anaknya pilih-pilih ya, bukannya nggak bisa. Jadi itu ya sama lah, kita juga nggak ada kan yang mungkin suatu hari kita juga bosan kali ya makan nasi. Kentang boleh, bihun boleh. 20 hari selalu nyusu ASI terus, itu normal ya dok, bukan karena ASInya sedikit. Beratnya aja diukur. Lagi pula, 20 hari memang cuma baru bisa nyusu ASI kan, belum bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau ditanya, dia memang cuma bisa nyusu ASI, iya. Belum bisa minta jalan-jalan, belum bisa baca buku. Jadi tiap bangun ya minum ASI. Kalau ngempeng terus yang kita pertanyakan. Tapi lihat dulu beratnya. 11 bulan kalau tidur selalu kebangun dan sering nangis kalau tidur. Itu gangguan tidur. Pastikan kalau mau tidur jangan diajak main yang berlebihan gitu ya. Kalau berlebihan biasanya tidurnya jadi terganggu. 3,5 bulan hobi berdiri-diri gitu wajar nggak dok? Belum bisa tengkurap sendiri. Tapi udah miring-miring terus nggak apa-apa. Tapi kalau hobi berdiri-diri, kalau menurut saya jangan diberdiri-berdirikan ya. 3,5 bulan soalnya. Jangan. 3 tahun kurang masih suka nangis nggak jelas, marah dan teriak kalau mainan atau barangnya diambil. Jarak usia dengan adik 1 tahun. Mungkin nggak karena cemburu? Mungkin kalau menurut saya. Tantrum berkepanjangan salah satunya itu ya. Karena ada stresor di luar itu. Simulasi melatih pendengaran bagaimana? Dari lahir kita ajak bicara yang banyak. Ya. Jangan takut cerewet. Dok, anak 4 bulan maunya didudukin aja dan diberdiriin. Gimana ya? Yang berdiriinnya saya nggak saranin, tapi kalau duduk, mendingan latihan duduk deh. Sama tummy time. Mungkin keberatan, berat badannya 8 kilo. Iya, emang gede banget ya. 4 bulan 8 kilo. By the way, saya pernah loh punya pasien umur 6 bulan datang ke saya karena anaknya kurus. Padahal beratnya 13 kilo. Jadi datang karena keluhan kurus. Tapi beratnya 13 kilo. Nah itu pemikiran yang nggak tepat ya. Banyak orang Indonesia senang anaknya kalau gemuk makin baik. Padahal nggak juga. Makin gemuk, geraknya makin males. Hati-hati. Cara supaya tangan anak tidak selalu menggenggam. Ya jangan pakai sarung tangan terus. Kasih mainan. Latihan sikat gigi dan toilet untuk anak usia berapa? Sikat gigi 15. Begitu ada gigi, latihan sikat gigi. Kalau toilet training 3 tahun oke lah ya. 5 bulan sudah boleh diberi makan. Boleh kalau memang ada ini ya, ada kebutuhan khusus, misalnya berat badannya kurang, itu boleh. Anak saya 3 tahun nggak mau sufor, maunya susu UHT bagus. Bagus nggak? Loh, tergantung beratnya. Kalau beratnya bagus ya emang dia mau minum susu apa aja boleh, nggak minum susu juga boleh. 17 bulan tidurnya jam 11 malam dan masih suka kebangun-bangun minta nen. Mungkin kebiasaan ya. Kebiasaan. Makanya mulai hilangkan kebiasaan tidur sambil nen. Ya, itu harus dihindari. 2 tahun setiap dikasih daging sapi selalu dilepeh. Masalah nggak? Kalau ayam telur mau. Menurut saya itu perlu latihan aja sih. Ya nggak semua anak gampang makan daging.
Apakah gangguan receptive language hanya ditangani dengan terapi SI? Kok anak saya sepertinya belum ada perkembangan? Anak saya 18 bulan belum bisa diberi perintah dan ditanya. Nggak apa-apa, kan SI pemantauannya sampai umur 2 tahun. Ya, tetap semangat, masih ada waktu. Tapi bagus sudah mulai SI. Bagaimana cara mengatasi tantrum? Caranya tenang aja. Kalau lagi tantrum ya kita diem aja. Kalau diturutin tambah parah, dimarahin sama aja. Tambah parah juga. Ya, jadi tenang, sabar, kita liatin aja. Sehingga dia tahu tantrumnya tidak merubah apapun. 3 tahun ngomong mulu, kadang nyanyi. Dia pada saat bangun tidur, mau tidur. Normal nggak sih dok? Nah, anaknya ada berapa? 1 kan? Anak saya 3 kayak begitu. Ngomong mulu. Terus tambah 1 lagi, maksudnya bapaknya juga ngomong mulu. Yang kasihan kayaknya istri saya deh. Istri saya mungkin udah stres kali ya. Ini suami ngomong mulu, anak 3 ngomong mulu. Yang pendiam cuma istri saya doang. Mungkin dia nggak punya kesempatan ngomong kali. Ya, 11 bulan beratnya 9,6 kilo, bagus ya. 1 tahun apakah harus 3 kali berat badan? Enggak juga, yang penting lihat grafik ya. Seberapa bahaya dari video call dengan orang lain? Lu nggak apa-apa kan video call? Di bawah 2 tahun kan boleh video call. 2 tahun harus sudah ngomong, ingat ya 2 tahun harus sudah ngomong, kalau belum bicara ya namanya terlambat. Anak saya usia 26 bulan ngomongnya masih hanya beberapa kata saja. Ingat 26 bulan harusnya sudah bisa aktif ngomong ya. Jadi dia udah harus bilang, "Mama, udah." "Mama, mamam." Gitu. Gimana simulasi untuk anak berjalan usia 10 bulan? Harus berdirinya dulu bagus. Jadi latihan dia berdiri sambil pegangan, rembetan, nanti dia otomatis akan bisa jalan. Tadi sudah dibahas jalan umur 16 bulan harus jalan ya, paling lambat 18 bulan. 18 bulan suka lompat-lompat. Bagus kalau dia bisa lompat-lompat. 20 bulan kosakata banyak. Kalau menurut saya sih bagus. Terus ditanyanya, tapi kalau diajarin 1, 2, 3, ABC, warna masih nggak mau ngikutin. Lah, umurnya berapa kalau 20 bulan? Ya memang belum belajar warna. Diajarin 1, 2, 3, ABC juga belum. Ya belum lah. Itu kan anak TK. Anak saya minum asif tapi pupnya jarang. Maaf ya, kalau usia 1 bulan memang pupnya jarang yang benar. 20 bulan 28 bulan kenapa lebih pemarah? Ngomongnya padahal sudah bisa dimengerti walaupun belum terlalu fasih. Kalau menurut saya itu dia. Karena belum terlalu fasihnya itu, makanya dia masih suka marah. Apakah boleh sikat gigi pakai pasta gigi? Boleh. Bayi peyang karena posisi tidur mempengaruhi tumbuh kembang enggak? Enggak. Tapi semua bayi yang ada gangguan bentuk kepala, hati-hati, harus dipantau apakah perkembangannya terlambat atau enggak. Karena belum tentu gara-gara posisi tidur. Ada yang peyangnya dibawa dari lahir, sehingga mungkin ada gangguan tumbuh kembang. Umur anak saya 19 bulan, histeris kalau naik mobil yang bukan bapak yang nyetir. Apa yang aneh kah dok? Ya karena memang 19 bulan kan takut dengan orang asing. Jadi menurut saya nggak apa-apa. Ya, kalau takut. Suplemen nafsu makan perlu nggak? Nggak. Menurut saya latihan makan yang paling penting, dan ya memang nggak segampang itu sih ya makan. Umur berapa sudah dianggap warning dan harus pergi ke dokter tumbuh kembang? Kalau red flag-nya terpenuhi, segera datang. Karena nggak bisa ditunggu. Namanya aja red flag, bendera merah. Ya. Wow, ini banyak sekali masih pertanyaannya. Ternyata waktunya sudah mau habis. Kayaknya kita harus sering-sering bikin tanya jawab begini ya, karena ternyata cuma nanya jawab aja. Saya baru separuh nih yang saya bisa jawab ya. Oke, saya jawab sudah karena waktunya sudah mau habis. Saya sudah berusaha apa yang ada di Instagram yang live ini sekarang, saya sudah coba jawab semua. Yang baru saja bergabung dan baru saja nanya, saya minta maaf ya kalau belum terjawab semua. Dan yang sudah nanya di Instagram Story, masih ada sekitar 50 pertanyaan lagi yang saya belum jawab. Saya akan jawab dalam bentuk story lagi. Nanti saya akan jawab malam ini, saya akan jawab dalam bentuk story. Jadi nanti bisa dilihat jawaban-jawabannya. Tapi terima kasih banget yang sudah
bertanya. Mudah-mudahan apa yang ditanyakan bisa terjawab dan apa yang tadi saya sudah bahas bisa mewakili apa yang Anda tanyakan. Tapi begini, prinsipnya cuma sederhana. Pastikan untuk membedakan apakah anak lebih lambat atau terlambat. Itu selalu saya ingatkan, terlambat atau lebih lambat. Lebih lambat itu normal, terlambat itu nggak normal. Ya, jadi gunakan aplikasi Primaku atau nggak, kalau nggak ada Primaku gimana? Nggak apa-apa, banyak di internet yang menunjukkan red flag perkembangan anak. Kalau red flag yang terpenuhi, jangan ditunda lagi. Itu waktu untuk tidak ditunda lagi. Ya, begitu red flag terpenuhi, artinya ini bendera merah. Ayo bawa ke dokter anak terdekat supaya bisa kita nilai ada yang kurang nggak, atau jangan-jangan cuma kurang stimulasi. Mungkin aja lo kurang stimulasi. Tapi biar kami yang menilai, biar dokter anak yang menilai, sehingga tidak sampai keterlambatannya berkelanjutan. Oke? Minggu depan kita akan ada bahasan lain. Tetap join minggu depan ya di Instagram Live. Kita akan bahas bahasan yang lain. Untuk pertanyaan-pertanyaan, kalau belum terjawab silahkan, kalau mau di direct message boleh ya. Kalau nanti lihat di Instagram Story juga boleh. Mudah-mudahan mewakili. Oke, terima kasih buat semua yang sudah bertanya, yang sudah join, yang sudah mengikuti Instagram Live ini dari, seperti tadi saya bilang, dari bulan Maret sampai sekarang sudah mengikuti Instagram Live saya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa membuat suatu perubahan, suatu pencerahan untuk para Bapak Ibu sekalian ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, hati-hati, pandemi Covid belum selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, salam sejahtera.